Mari kita satu dalam doa. Dalam segala kemudahan dan kebelian kami ya Tuhan, kami menundukkan kepala dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Seluruh jiwa kami bersorak mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati betapa indahnya masa-masa muda ini. Oleh karenanya, kami berkerinduan kiranya masa muda kami jangan jatuh kepada kesia-siaan. Selanjutnya, layakkanlah kami dengan segala keberadaan kami untuk mendekati kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Puji-pujian berbalasan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasih-Mu dan dalam kesucian-Mu. Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Terpujilah Tuhan selamanya. Amin. Teman-teman masih tetap berdiri. Kita menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya di medley Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Bertemu
Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan satu lagu, Satu Hal Yang Kurindu. Tuhan yang Maha Baik, yang menjaga kehidupan kami bersyukur karena sampai hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami boleh dapat mendengarnya serta boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat malam, selamat beribadah buat kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Pelita Remaja Gemis Bethlehem. Kakak yakin adik-adik juga di rumah hari ini penuh sukacita dan bersemangat karena kita sama-sama boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Moses mengucapkan terima kasih buat adik-adik di rumah yang sudah mengirimkan jawaban melalui WhatsApp group ataupun secara personal. Jawaban adik-adik sangat bagus, sangat baik, semuanya benar. Nanti kita sharing sama-sama. Mari adik-adik kita membuka dan membaca Alkitab. Yeremia 22 ayat 1 sampai dengan 3. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini, beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Melalui cerita ini ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan kepada Raja Yehuda, yaitu Zedekia melalui Yeremia. Siapa itu Yeremia? Yeremia adalah seorang imam pada masa pemerintahan Daud. Lalu Yeremia menjadi nabi saat pemerintahan Yosia. Yeremia menyampaikan bahwa bangsa Israel akan diperlakukan tidak adil oleh bangsa lain, sehingga pemerintah tidak boleh tinggal diam. Menurut adik-adik, kalau adik-adik
adik-adik diperlakukan tidak adil di rumah, di sekolah, atau di lingkungan adik-adik, rasanya seperti apa? Atau adakah yang akan adik-adik lakukan ketika adik-adik dibuat tidak adil oleh sekitar adik-adik? Pasti adik-adik akan membuat respon tidak tinggal diam, memberontak. Bahkan adik-adik juga akan mendapatkan perlawanan, bukan? Maka dari itu, Zedekia sebagai raja yang memerintah pada saat itu tidak boleh tinggal diam, sehingga harus melepaskan umat dan pemeras dari tangan serangan bangsa lain. Kita bisa baca di ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Jelas di ayat ketiga dikatakan bahwa adik-adik tidak boleh memperlakukan orang tidak adil, siapapun itu, mau itu janda, yatim piatu, bahkan orang-orang sekalipun yang tidak adik-adik kenal. Tidak boleh sekalipun adik-adik kita tidak memperlakukan mereka tidak adil, karena di Alkitab dikatakan. Maka Yehuda diperingati Tuhan melalui Yeremia agar menjadi raja atas Yehuda yang baik seperti raja-raja terdahulunya. Kenapa raja-raja terdahulunya? Karena raja-raja terdahulu selalu mengandalkan Tuhan. Haruslah dilakukan Zedekia sebagai raja atas Yehuda bersikap adil agar serangan Nabukadnezar, Raja Babel, tidak terjadi atas Israel, adik-adik. Karena pada ayat yang kelima, kalau kita bisa baca di sini, Tuhan mengizinkan perang itu terjadi atas Israel. Kalau saja raja dan rakyat tidak melakukan firman Tuhan, kalau tidak melakukan firman Tuhan, kalau di ayat yang kelima kita baca, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan dariku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Bayangkan, Tuhan izinkan kalau Israel, Yehuda tidak mendengarkan perintah Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan akan menentukan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, adik-adik. Ya, Tuhan ingin atas Israel hidup di dalam Tuhan, sehingga tidak ada lagi peperangan antar sesama. Hiduplah dalam pertobatan agar selalu dilindungi oleh Tuhan, dan bersikaplah adil dan benar di hadapan Tuhan. Adik-adik, apa sih itu Joshua? Joshua atau yang disebut perang keadilan
yang telah adik-adik jawab, yang Kak Moses minta melalui WhatsApp group, ada yang menjawab setuju, tidak. Pada dasarnya, apapun itu bentuk dari perang, haruslah kita hindari adik-adik. Jadi nggak boleh itu yang namanya perang, karena kita punya kasih. Orang Kristen itu punya kasih. Kalau kita melakukan perang, ada beberapa dampak adik-adik yang harus adik-adik ketahui. Karena perang ada kekerasan, ada kegaduhan, ada kehancuran, dan bencana dari perang itu. Bahkan yang terakhir, lebih sadisnya lagi, ada kematian. Apakah adik-adik mau melakukan peperangan yang tidak diinginkan oleh Yeremia dan Tuhan adalah tidak adanya peperangan, sehingga kelima tadi tidak terjadi di Israel. Menurut Yohanes Calvin, perang demi keadilan dijalankan dengan sikap batin yang jauh dari kebencian. Atas dasar itu, perang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut firman Tuhan, konsep inilah secara sederhana disebut dengan just war, perang yang adil. Dan menurut Agustinus, Bapa Gereja, perang demi keadilan dapat dilakukan jika terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh penyerang atau lawan. Tujuannya adalah untuk melindungi orang yang tidak berdaya. Perang bukan cara positif untuk meraih keadilan dan kedamaian, melainkan sebuah cara negatif untuk mencegah ketidakadilan. Di dalam kekristenan, kita harus mengedepankan kasih adik-adik. Maka dari itu, hiduplah sesuai firman Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan. Dan berlakulah adil terhadap semua orang. Buatlah suasana yang menyenangkan dalam hidup adik-adik di zaman yang serba digital ini. Hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terpancing dengan postingan, apalagi caption-caption yang menyulut emosi dalam jiwa mudanya adik-adik. Pasti adik-adik bakalan terpancing, akan dapat provokasi dari teman-teman adik-adik. Hindari itu, jangan pernah adik-adik dengarkan, karena adik-adik punya kasih. Sebagai anak-anak yang penuh kasih, buatlah dan ciptakanlah serta ajaklah orang-orang terdekat adik-adik, teman-teman adik-adik, papa mama, kakak beradik, saudara, siapapun yang adik-adik kenal atau adik-adik dekat, melakukan hal-hal yang positif dan jadilah terang, bukan perang, dimanapun adik-adik ditempatkan. Amin. Selamat malam, sampai jumpa di bedah selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Teman-teman, kita akan memberi persembahan, kita akan menjadi nilai yang baik. Mari kita tunduk berdoa. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah online remaja di malam hari ini. Lewat pujian yang kami agungkan dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kiranya menjadi kekuatan iman percaya kita dan menjadi pelaku di dalam kehidupan kita. Lewat doa syafaat ini, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami
Beri mereka kesehatan, beri mereka berkat-Mu, dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Buat adik-adik remaja di dalam pendidikannya, Tuhan kiranya memberikan kepintaran, kepandaian, dan di dalam pergaulannya Tuhan selalu menjaganya dan melindungi mereka. Kami juga berdoa buat gereja kami, berkati jemaat-Mu, beri mereka kesehatan, dan ajari kami jemaat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati bangsa dan negara kami, beri selalu kedamaian dan kesehatan. Dan pulihkanlah bangsa ini ya Tuhan dari virus corona, supaya kami bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa buat persembahan malam hari ini, kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan di tengah jemaat kami. Dan berkati kami selalu ya Tuhan. Demikianlah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Semuanya diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Allahku Dahsyat. Allah, sumber segala pengharapan dan kasih, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahteranya menjadi milikmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.